Nah, menurut Bapak nih, gimana tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia Ya, penegakan hukum itu artinya bagaimana menjalankan. Sudah ada hukumnya nih, aturan sudah ada, penegakan itu dijalankan aturannya, bukan seperti penegakan. Menurut saya bicara tentang penegakan hukum, kita harus meninjau kepada teorinya Lawrence Friedman tentang three element of legal system. Ada 3 unsur dalam penegakan hukum itu. Pertama adalah legal substance. Legal substance itu adalah substansi hukum atau aturan hukumnya. Kedua adalah legal structure. Strukturnya adalah aparat penegak hukumnya. Ketiga adalah legal culture, adalah budaya masyarakat. Jadi ada 3 faktor nih: aturan hukumnya, aparat penegak hukumnya, dan budaya masyarakat. Nah, maka untuk melihat penegakan hukum di Indonesia, kita harus melihat berarti 3 unsur nih, yang mana yang masih lemah, kan itu. Kita lihat pertama aturan hukumnya. Menurut saya di Indonesia ini aturan hukum itu cukup baik dan banyak. Bahkan banyak yang mengatakan Indonesia ini adalah rimba belantaranya undang-undang. iya benar Pak. Karena sudah sangat banyak kali undang-undang yang ada di Indonesia ini. Dan dibuat sudah cukup baik, saya pikir. Walaupun kalau masih ada kekurangan sedikit itu biasa. Tapi secara umum sudah cukup baik. Artinya dari segi legal substance, dari segi aturan di Indonesia ini hukum itu sudah baik. Aturannya sudah baik, ya, regulasi sudah baik. Kita masuk kedua adalah legal structure, aparat penegak hukumnya. Nah, di sini kita bisa menilai bagaimana kualitas aparat penegak hukum di Indonesia ini. Aparat penegak hukum itu dalam arti luas ya, bukan hanya kita polisi, bukan hanya itu. Semua polisi, jaksa, hakim, pegawai negeri, semua yang di pemerintahan itulah aparat penegak hukum. Karena dalam arti orang yang menjalankan undang-undang, aturan itu penegak hukum. Nah, di sini yang masih bermasalah. Karena ada aparat penegak hukum itu yang masih memiliki moralitas yang kurang baik, yang masih bisa penyelewengan hukum, gitu kan. Ya, misalnya seperti polisi misalnya atau jaksa, orang ditangkap polisi bisa nego-nego supaya dilepaskan ketika itu juga. Iya benar Pak. Polisi menggerebekkan orang sedang pesta sabu-sabu dan digerebek malam, namanya digerebek, tangkap. Kan seharusnya tangkap aja, burung aja gitu kan. Dinegokan ke keluarga, ini anaknya ketangkap, nih gimana? Kalau nggak lepasin, kata keluarganya kan, bayar sekian, bayar sekian, lepasin malah itu juga. Itu kan sudah bobrok kan? Iya benar Pak. Belum lagi masalah di jaksa, misalnya, oke lah, di polisi ini Pak jaksa, masalah penuntutan, misalnya. Itu kan dalam pasal-pasal itu kan banyak masalah, bisa pakai yang mana, gitu kan. Misalnya dalam segi penyalahgunaan narkoba aja misalnya, bisa jadi pemakai, bisa jadi pengedar, gitu kan. Nah, kalau pemakai kan hukuman lebih ringan daripada pengedar, gitu kan. Dimainkan di jaksa nanti, ini mau pakai pasal yang mana? Kalau mau pasal pakai jadi pemakai, hukumannya ringan. Kalau mau jadi pengedar, hukumannya berat. Padahal ini pengedar yang banyak, misalnya pengedar, tapi tawarin menjadi pemakai enggak. Kalau menjadi pemakai hukuman ringan, bisa direhab, bayaran sekian, kan gitu. Jadi yang gitu-gitu itu apa ya? Memang terjadi gitu. Memang kenyataan ada. Lagi di pengadilan, hakim itu masih bisa dinegosiasi gitu. Ya, hakim pidana, hakim Mahkamah Konstitusi itu masih bisa dinegosiasi. Apalagi kalau ada paman-paman di hakim itu kan, itu sangat bisa dinegosiasi kan, kekeluargaan gitu kan. Iya benar Pak. Jadi masalah legal structure gitu. Aparat ini ya tidak semua, tapi ada oknum yang masih memiliki moralitas yang kurang baik, masih celah-celah. Iya benar sekali. Jangan kali itu kita ditilang di jalan aja, nanti polisinya lama ini mau damai tempat atau gimana? Iya benar Pak. Ada kasih 25.000 jadi itu sarapan gitu kan. Nah, yang terakhir ini juga pengaruh kaitan dengan yang kedua tadi, legal culture, budaya masyarakat. Budaya kesadaran hukum masyarakatnya gimana? Kalau masyarakatnya kesadaran hukumnya tinggi,
itu mau mau aparatnya nakal, ini nggak akan jadi. Benar sekali. Karena sadar hukum, tahu salah, ya udah hukum aja gitu kan. Itu tadi misalnya tilang, memang saya salah tilang aja Pak. Saya memang menyalahgunakan narkoba, tangkap aja saya gitu kan. Tapi kan karena budaya sadar hukum masih rendah ya, di Indonesia ini kan ya budaya sadar hukumnya memang relatif rendah ya. Masih rendah. Masih relatif rendah. Yang simpel-simpel aja, misalnya kita berkendara ketemu lampu merah, itu kalau nampak ada peluang itu jalan juga kan. Iya Pak. Belum lagi nggak pakai helm gitu kan. Iya benar-benar. Nah, itu padahal melanggar semua itu gitu kan. Nah, jadi masalah korupsi di Indonesia ini itu sudah budaya juga menurut saya. Benar sekali. Di level top, di level pejabat itu jangan kita nggak usah kita Nggak usah ceritakan lagi ditanya. kan. Iya benar Pak. Di level yang bawah nih korupsi juga sudah ada. Apa contoh? Yang kita aja yang masih anak-anak sekolah itu nggak bisa ngisi tugas nyontek. Iya benar Pak. Itu cikal bakal loh itu. Dikasih uang biaya kuliah, dibilangnya biayanya lebih besar, sisanya ya korupsi juga. Iya salahnya korupsi Pak. Korupsi juga, korupsi juga kan. Iya benar. Nah, apa urus administrasi di kantor-kantor supaya cepat kasihkan uang, supaya cepat gitu kan, korupsi juga gitu kan. Jadi artinya itu ya budayanya sudah jadi budaya ketidaksadaran hukum itu kan. Nah, jadi artinya kalau simpulannya bicara bagaimana penegakan hukum di Indonesia, artinya kalau dari tiga itu dari segi aturan, aparat dan budaya hukum, kita masih bermasalah di aparat dan budaya hukum masyarakat. Di poin kedua sama tiga berarti ya Pak ya? Situ. Kalau aturan sudah oke lah ya, sudah kajiannya sudah dalam lah untuk buat undang-undang itu kan. Iya, benar. Naskah akademiknya dengan baik. Tapi bermasalah itu di penegakannya ini. Kalau aturan sudah dibuat sebagus Sudah mungkin cukup dan baik. sudah semaksimal mungkin. Oke Bapak.